Ya, memang diawali dengan nama indeks ya, untuk indeks harga seperti itu. Ini adalah sebagai salah satu contoh. Fungsi indeks harga itu sebenarnya sangat banyak. Yang pertama, itu bisa sebagai acuan untuk membuat kebijakan ekonomi suatu negara. Yang kedua, yaitu sebagai acuan dasar untuk menentukan kebijakan harga suatu barang atau produk. Jadi dalam menentukan harga itu sebenarnya kita tidak asal ya, sebenarnya. Ada acuannya. Biasanya melihat pada indeks harga konsumen ya. Karena di situ bisa ketahuan daya beli konsumen itu seperti apa. Kalau kita mengatur harga yang terlalu tinggi atas suatu produk dengan daya beli yang masyarakat tidak terlalu tinggi, ya jadinya nanti juga tidak seimbang. Ya. Kemudian juga sebagai alat untuk mengukur tingkat kemajuan ekonomi ya. Biasanya memang negara-negara yang tingkat kemajuan ekonominya cukup bagus itu indeks harganya juga cukup tinggi seperti itu. Tidak hanya dari indeks harga, tapi juga disertai dengan daya beli seperti itu. Jadi banyak komponen yang terlibat. Kemudian bisa juga untuk menyelidiki faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan suatu atau peningkatan serta penurunan perekonomian suatu negara. Kemudian bagi perabai bisnis itu juga bisa digunakan untuk menentukan harga jual suatu barang atau produk ya. Kemudian bisa juga untuk menentukan jumlah persediaan atau stok barang yang masih tersedia. Bisa juga untuk menentukan jumlah gaji atau upah atau yang biasa kalian kenal sebagai UMR, upah minimum regional. Itu juga dasar penentuannya juga dari indeks harga. Kemudian ada juga penentuan yang harus untuk menentukan istilahnya apa ya, upah yang diterima oleh ataupun dibayarkan oleh petani, dan juga bisa digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam kegiatan jual beli saham yang tertera pada perusahaan-perusahaan. Dan yang terakhir adalah selain UMR tadi, menentukan besarnya gaji ya yang diterima oleh karyawan. Ini hampir sama dengan yang di atasnya ini. Selanjutnya ada namanya metode untuk menentukan indeks harga. Yang pertama ada namanya angka indeks relatif sederhana. Secara definisi dia dikenal sebagai unweighted index atau indeks yang tanpa memperhitungkan bobot setiap barang dan jasa. Jadi di sini itu ada contoh ya, katakanlah ini hanya contoh, saya juga mendapatkan ini dari rekan dosen juga untuk contohnya. Jadi misalkan tahun 96 ini yang digunakan sebagai tahun dasar ya, katakanlah ini dianggap yang stabil. Kemudian harganya adalah sekian ya, indeksnya adalah 100. Karena bagaimana cara menghitung tahun dasar dibagi dengan tahun dasar ya, karena rumusan adalah HT per HU. HT-nya adalah ini, HU-nya juga ini. HU itu adalah yang tahun dasar ya. Jadi 1014 dibagi 1014 dikali 100, hasilnya juga 100. Kemudian masuk ke tahun 97. Tahun 97 kita gunakan juga karena tahun dasarnya tahun 96, maka 97 kita lihat harganya, yaitu 1112 dibagi dengan 1014 dikali 100, hasilnya adalah 110, dan seterusnya seperti itu. Jadi HO-nya atau harga tahun dasar itu tetap, tapi yang berubah adalah HT-nya. HT-nya yang akan kita gunakan untuk menghitung indeks harga dari tahun ke tahun.
Seperti ini contohnya. Kemudian ada angka indeks kuantitas relatif sederhana. Kalau ini kita melihat dari kuantitas atau jumlahnya. Kalau yang sebelumnya kan dari segi harganya ya. Jadi indeks kuantitas ini dihitung tanpa memberikan bobot pada setiap komoditas karena dianggap masih mempunyai kepentingan sama. Hanya dia dilihat dari segi jumlahnya atau kuantitasnya. Metode penghitungannya juga sama, ditentukan dari tahun dasar dulu, katakanlah 96 ini sebagai tahun dasar, yaitu sebanyak 31, nanti kalau mau menghitung 97, berarti ya 30 dibagi 31 dikali 100, nanti akan ketemu masing-masing. Bisa dibulatkan juga yang seperti ini. Oke, saya lanjut aja. Dan yang ketiga ada angka indeks nilai relatif sederhana. Angka indeks nilai relatif sederhana ini menunjukkan perkembangan nilai, yaitu harga dikalikan dengan kuantitas. Jadi gabungan dari yang pertama dan yang kedua tadi. Jadi kalau kalian cermati rumusnya, ya, IN atau indeks nilai ya sebenarnya. Indeks nilai sama dengan VT per VO dikali 100. VT ini rumusnya adalah HT dikali KT. Harga tahun sekian dikali kuantitas tahun sekian. VO rumusnya adalah HO dikali KO. HO itu artinya harga pada tahun dasar dikali dengan kuantitas pada tahun dasar. Ya, ini cukup mudah juga kok. Kemudian ini adalah contohnya. Ini karena menggunakan kasus yang sama, kita tinggal mengkalikan aja harga dengan kuantitas. Nanti akan ketemu nilainya ini. Ini dikalikan ini dibagi dengan ini. Oke, saya bisa lanjutkan. Yang berikutnya, setelah indeks relatif sederhana, kita akan membahas ke indeks agregat sederhana. Agregat itu kan seperti apa ya, kita membicarakan selisih ya. Jadi angka indeks yang pertama adalah angka indeks harga agregat sederhana. Kita kembali membicarakan harga dulu, baru nanti ke kuantitas. Angka indeks ini menunjukkan perbandingan antara jumlah harga kelompok barang dan jasa pada periode tertentu dengan periode dasarnya. Perbedaan dari yang pertama, kalau ini adalah kita sudah menjumlahkan ya. Jadi ini dijumlahkan terlebih dahulu, kemudian dijumlahkan juga pada periode dasar ya. Contohnya seperti ini. Misalkan ini angka indeks ini menekankan agregasi atau agregat barang dan jasa lebih dari satu. Jadi ada beras, jagung, kedelai, kacang hijau. Jadi ada 2 tahun. Tahun dasarnya kita gunakan adalah 97. Kemudian tahun yang kita hitung adalah yang tahun 98. Jadi pada indeks nilai ini perbedaannya dengan indeks harga tadi. Kalau indeks nilai ini dia menghitung lebih dari satu komoditas. Kalau yang sebelum-sebelumnya tadi kan hanya satu komoditas saja. Kalau ini ada komoditas beras, jagung, kedelai, dan ini semuanya adalah harganya. Dijumlahkan dulu di tahun dasar, kemudian juga dijumlahkan yang tahun yang tidak dihitung. Rumusnya tadi, jumlah HT dibagi jumlah HO. Berarti jumlah ini ketemu 7.401 dibagi dengan 7.197 baru dikalikan 100. Kemudian ada angka indeks kuantitas agregat sederhana. Ini pada dasarnya juga sama dengan angka indeks harga agregat sederhana. Perbedaannya yaitu tadi, ini menghitung lebih dari satu jenis komoditas ya. Jadi kuantitas komoditasnya ada beras, jagung, kedelai, kacang hijau, kacang tanah, kedelai pohon, sampai kentang, semuanya dijumlahkan ya. Ini yang tahun dasar. Kemudian ini yang tahun yang tidak dihitung, dijumlahkan, dibagi ya nanti. Oke, sama seperti sebelumnya. Cukup mudah juga. Oke, next. Dan di sini adalah ada yang terakhir, indeks nilai agregat relatif sederhana. Ini juga pada dasarnya sama dengan indeks harga agregat, sederhana tadi. Cuma perbedaannya ini tadi, ini menjumlahkan lagi. Ada lebih dari satu komoditas. Makanya di dalam definisinya ini dikatakan sekelompok barang dan jasa. Oke, kemudian yang ketiga ada angka indeks agregat tertimbang. Indeks tertimbang ini memberikan bobot
yang berbeda terhadap setiap komponen ya. Jadi kalau tadi kan komponennya dianggap sama, kemudian kalau sekarang bobotnya itu berbeda. Jadi pertimbangannya bobot itu biasanya dari segi komoditasnya ini jenis apa, seperti itu. Misalkan jenis tambang dengan jenis pertanian tentu saja bobotnya berbeda. Contohnya seperti itu. Jadi dasar pengambilan keputusannya adalah dari manfaat dan kepentingan. Kepentingan siapa? Kepentingan suatu negara. Jadi akan ada namanya yang menggunakan formula indeks Las-Peirez. Las-Peirez ini adalah penemunya Etienne Las-Peirez. Jadi rumusnya biasa disingkat dengan IL, indeks Las-Peirez ya. Jumlah HT dikali KO dibagi jumlah HO dikali KO dikali 100. Oke, mudah-mudahan tidak bingung ya yang seperti ini. Ini menggunakan kode yang sama seperti sebelum-sebelumnya. Hanya di sini ada kombinasi perkaliannya antara apa dengan apa, seperti itu. Oke, next. Nah, ini contohnya. Ini dari yang sebelumnya tadi. Ambil contoh yang dari sebelumnya, tinggal dikalikan sesuai dengan yang indeks Las-Peirez tadi. Kemudian ada formula Pasteur atau disingkat dengan IP. Kalau IP ini HT dikali KT dibagi HO dikali KT dikalikan 100. Saya lanjut saja. Nah, ini adalah contohnya. Jadi nanti kalian bisa pelajari. Yang saya sampaikan ini hanya ulasan-ulasannya ya. Jadi nanti di modul maupun di PowerPoint-nya bisa kalian pelajari. Dan ada formula Fisher. Fisher ini menggabungkan antara indeks Las-Peirez dengan indeks Pasteur, kemudian di akar kuadrat ya. Contohnya seperti ini. Jadi dia yang Las-Peirez dikalikan dengan Pasteur, baru kemudian di akar pangkat 2. Makanya dikatakan indeks Fisher ini lebih sempurna dibandingkan kedua indeks yang lain karena memang ada kombinasi formula ya di sini. Kemudian ada formula Dробis. Dробis ini juga menggabungkan antara Las-Peirez dengan Pasteur. Cuma bedanya di sini Las-Peirez dengan Pasteur tidak dikali tapi ditambahkan, baru kemudian dibagi 2. Hampir seperti menghitung rata-rata sebenarnya. Dan yang kelima ada formula Marshall-Edgeworth. Masing-masing formula ini memang menggunakan nama penulisnya. Jadi misalkan kalian menemukan suatu ide, kalian bisa mengklaim itu sebagai suatu teori dengan nama kalian. Misalkan seperti itu. Kembali ke formula Marshall-Edgeworth. Di sini dia menggunakan bobot berupa jumlah kuantitas pada tahun T atau tahun yang dihitung dengan kuantitas pada tahun dasar. Rumusnya disimbolkan sebagai indeks ME. Sama dengan yaitu dijumlahkan dulu antara HT, kemudian jadi menghitungnya ini dikalikan dulu semuanya, HT dikalikan KO ditambah KT ya. Kalau sudah ketemu semua baru dijumlahkan. Ini adalah contohnya. Yang keenam ada formula Walsh atau dikenal dengan IW. Ini dia melihat pada beberapa aspek ya. Jadi beda-beda tipis antara formula Walsh dengan Marshall-Edgeworth. Nanti kalian bisa coba manakah nilai yang paling mendekati aslinya ya. Ini adalah contoh penggunaan formula Walsh. Kemudian ada yang namanya indeks dan masalah penyusunan indeks. Ini yang sering dijumpai ya. Macam-macam angka indeks kan ada indeks harga konsumen yang dikenal di Indonesia ya. Indeks harga perdagangan besar, IHPB, kemudian indeks nilai tukar petani, dan indeks produktivitas. Masalah dalam penyusunan angka indeks
yaitu yang pertama, dia itu memilih sampelnya ya, karena cukup luas kalau dalam menentukan indeks itu. Yang kedua, masalah pembobotan, karena ya itu tadi, tidak semua komoditas itu memiliki bobot yang sama, tergantung dari manfaat dan kepentingan suatu negara. Kemudian perubahan teknologi, otomatis kalau yang saya jelaskan tadi, kalau kenapa kok lebih dari 10 tahun itu dianggap tidak disarankan, karena dalam waktu 10 tahun itu kan kalau kita bayangkan ada lompatan teknologi ya, katakanlah kita berada di tahun 2020, kita lihat kembali di 2010 e-commerce belum berkembang seperti sekarang, jadi indeks harga itu banyak yang berubah begitu. Kemudian yang keempat, masalah pemilihan tahun dasar ya. Ya pedomannya memang seperti yang dikatakan tadi, memilih tahun yang kondisi ekonominya cenderung stabil. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana jika dalam waktu 10 tahun perekonomian suatu negara itu tidak kunjung stabil, justru yang stabil ada di atas 10 tahun tadi. Maka ya solusi paling bagus kita tentukan sendiri tahun dasar yang dianggap dari 10 tahun tadi itu ya. Tetap berdepan pada paling enggak 10 tahun. Tapi dari 10 tahun itu, dari yang tidak stabil mana yang paling menunjukkan kestabilan seperti itu. Dan yang kelima adalah masalah mengubah periode tahun dasar. Ini juga cukup vital kalau misalkan kita mau mengubah periode tahun dasar, sedangkan kita sudah mulai menghitung angka indeksnya. Oke, sepertinya itu saja dulu. Kalau untuk menghitung pada Microsoft Excel, ini hanya tambahan saja nanti. Kalian bisa pelajari itu di masing-masing ya, di rumah masing-masing. Tapi ini tidak akan saya langsung ujikan karena nanti kita akan menghitungnya menggunakan SPSS pada mata kuliah Teknik Pengolahan Data. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.